Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan melanjutkan sebuah kisah yang ditulis oleh Widya Yasmin, yang berjudul Tiba-tiba Menjadi Menantu Konglomerat. Tapi Om, ujar Bunda, demi Leo. Tapi tak mungkin Bianca terus-menerus berada di rumah ini, Om. Selain itu, kami juga khawatir terjadi sesuatu yang buruk padanya. Kami tak mau kehilangan dia seperti kami kehilangan Bella, ujar Bunda. Opa William tampak tertunduk pilu. Saya ingin kalian tetap berada di rumah ini, ujar Opa William. Maafkan kami, Om, tapi kami tidak bisa melakukannya. Selain itu, kami akan membawa Leo pergi dari rumah ini, ujar Bunda. Bunda tidak bisa memisahkan saya dengan Leo, ujar Gio tiba-tiba. Tapi kamu sudah gagal menjaga Bella. Saya juga tidak yakin jika kamu bisa menjaga Leo. Mendengar itu, Gio seketika tertunduk dan tak lagi membantah. Saya menghargai keputusan kalian, tapi untuk malam ini, tolong tidurlah di rumah ini. Baiklah, Opa. Setelah itu, Opa William menyuruh Mbak Minton untuk mengantar ayah dan Bunda menuju kamar tamu. Begitu pula dengan aku. Kamu tidurlah di kamar kamu biasanya, biar aku yang tidur di kamar lain, ujar Gio. Aku mengangguk, lalu segera ke kamar. Kulihat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku harus segera tidur, karena seluruh tubuhku terasa sangat lelah. Tiba-tiba, aku merasa tempat tidurku sedikit bergetar, seolah ada seorang yang berbaring di sampingku. Aku langsung membuka mata, karena khawatir jika ia adalah Gio. Namun seketika mataku langsung belalak saat melihat wajah seputih kertas tengah menatapku sembari tersenyum. Bella, Bianca, aku akan segera pergi. Tolong jaga Gio dan Leo. Tapi Bel, dia sangat mencintaimu, Bianca. Tapi Bel, ia langsung tersenyum, lalu seketika menghilang. Bella, Bella. Tiba-tiba aku terhenyak dan menyadari bahwa tadi hanyalah mimpi. Bella, andai saja saat itu Gio tidak mengabaikan telepon darimu, mungkin kamu masih ada di dunia ini. Meskipun aku pernah menyukainya, tapi aku tak akan mau hidup bersama laki egois sepertinya. Keesokan paginya, aku langsung mandi setelah tersadar dari mimpiku semalam. Meskipun pikiranku masih tertaut pada ucapan Bella yang mengatakan bahwa Gio sangat mencintaiku. Tidak, aku tidak boleh terbawa perasaan. Aku harus sadar bahwa yang dia cintai adalah Bella, bukan aku. Lagi pula, aku tidak boleh mencintai dia, karena dia adalah salah satu penyebab kematian Bella. Beberapa saat kemudian, setelah aku selesai mandi, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Siapa? Tanyaku tanpa membuka pintu. Bisa saja itu Gio. Dia tak boleh melihatku yang hanya mengenakan handuk seperti ini. Non Bella? Maksud Mbak, Non Bianca sudah ditunggu di meja makan oleh Tuan William dan lainnya. Iya Mbak, aku baru selesai mandi, mau berpakaian dulu. Iya Non, ujarnya. Setelah itu, aku segera berpakaian dan berdandan. Lalu beberapa saat kemudian, aku telah selesai. Lalu aku segera turun menuju ruang makan. Kulihat semua orang telah berada di kursinya masing-masing, termasuk kedua orang tuaku. Morning Mama, sapa Leo sembari tersenyum manis. Aku segera menghampirinya, lalu mengecup hangat keningnya. Entah mengapa, setiap kali melihat wajah polosnya, hati ini terasa sangat sakit. Apalagi saat membayangkan jika anak kecil itu harus kehilangan ibunya. Silahkan duduk Bian. Maksud saya Bella, ujar Opa William. Aku harus menerima jika semua orang masih memanggilku Bella demi Leo.
Kulihat kedua orang tuaku hanya terdiam wajah sendu. Sepertinya mereka masih belum bisa melupakan apa yang terjadi semalam. "Mama, bisa nggak hari ini Mama mengantarku ke sekolah?" tanya Leo. "Leo sayang, hari ini Leo ke sekolah sama Sustiar ya dan Mbak Jono. Soalnya Papa mau minta tolong Mama untuk mengantar Papa ke suatu tempat," ujar Gio tiba-tiba hingga membuatku mengernyitkan dahi. Kupikir setelah ini dia akan menjaga jarak denganku, tetapi rupanya tidak. "Memangnya kamu mau mengajakku kemana?" ujarku. "Ke makam saudara kembarmu," jawabnya membuatku dan semua orang melebarkan mata padanya. Bisa-bisanya dia mengatakan itu di depan Leo. "Saudara kembar?" tanya Leo yang tampak terkejut. "Iya sayang, tapi saudara kembar Mama sudah meninggal." Leo tampak sedih saat mendengar ucapan Gio. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksinya saat mengetahui jika yang meninggal itu justru ibunya. "Kasihan sekali ya Ma, andai dia masih hidup, pasti secantik Mama." Aku hanya tersenyum mendengar ucapannya, lalu mengelus lembut rambutnya. "Jadi gak apa-apa kan kalau hari ini Leo ke sekolah sama Sustiar?" "Kalau Leo nurut, Papa janji deh kalau libur sekolah akan membawa Leo jalan-jalan ke villa sama Mama." Aku terenyak mendengar ucapan Gio. Bisa-bisanya dia menjanjikan hal tersebut pada Leo, padahal aku telah berniat untuk menjaga jarak dengannya, bahkan akan pergi meninggalkannya. "Yeay, hore! Aku setuju untuk berangkat sekolah sama Sustiar, asalkan bisa liburan sama Mama dan Papa." Leo tampak antusias, sementara kulihat kedua orang tuaku tampak menatap Gio dengan tatapan tajam. Tampaknya mereka ingin protes, tetapi mereka menahannya karena menjaga perasaan Leo. "Leo sayang, bagaimana kalau Leo untuk sementara waktu tinggal bersama kami?" tanya Bunda yang tiba-tiba hingga membuat Opa William, juga Mama Clara dan Oma Sandra melebarkan mata ke arah Bunda. "Mama dan Papa ikut kan?" jawab Leo. "Enggak, Papa kan sibuk kerja, jadi nanti Leo sama Mama aja yang ikut." "Mama dan Papa itu gak boleh dipisahin, mereka harus tetap bersama-sama," jawab Leo kembali. Aku terkejut mendengar ucapan Leo, karena semuanya menjadi terasa semakin rumit. Sementara kulihat Gio hanya tersenyum mendengar ucapan putranya. Lalu setelah itu menyuruh Tiar untuk segera membawanya ke sekolah. "Ya udah, kalau gitu aku berangkat dulu ya Mah," ujarnya sembari mencium punggung tanganku. Lalu setelah itu aku langsung mencium pipi kanan dan kirinya. Setelah itu ia mencium punggung tangan semua orang. Lalu setelah itu bergegas pergi bersama Tiar. "Mulai besok saya akan membawa Leo pergi dari rumah ini," ujar Bunda tiba-tiba setelah Leo pergi. "Kamu gak ada hak untuk melakukan itu, karena Leo adalah bagian dari keluarga ini," Mama Clara menyaut sembari melebarkan matanya. Sudah cukup kalian mengambil Bella dari kami, hingga akhirnya ia kehilangan nyawanya. Saya tidak akan membiarkan kalian untuk merebut Leo dari saya." "Bunda, aku benar-benar minta maaf ya, karena tak bisa menjaga Bella." Gio tampak tertunduk dengan raut wajah penyesalan. "Kenapa kamu terus-menerus menyalahkan kami? Bukankah semua ini perbuatan Filia? Jadi stop terus menyudutkan Gio," ujar Mama Clara. Sementara Oma hanya terdiam dan tak mau ikut campur. "Sudahlah, aku sudah tidak mau lagi berdebat dengan kalian semua. Kami akan membawa Bianca dan Leo pergi dari rumah ini," ujar Bunda sembari berdiri. "Kamu tenang dulu Ranti, izinkan saya untuk bicara," ujar Pak William tiba-tiba. Bunda mengangguk lalu kembali duduk, begitu pula dengan ayah. "Ranti, Hermawan, saya telah menganggap kalian sebagai keluarga. Malahan, saya ingin kalian tinggal di rumah ini bersama Bianca. Saya sudah tidak bisa lagi mempercayai siapapun kecuali kalian." Mata Mama Clara tampak melebar, tetapi ia tak berani untuk membantah ucapan Pak William. Begitu pula dengan Oma Sandra yang hanya terdiam tak bersuara.
Maafkan atas sikap saya ya Om. Tapi kami tak mungkin terus-menerus berada di rumah ini, ujar Bunda. Apa yang dikatakan istri saya benar Om. Kami tak mungkin terus-menerus berada di rumah ini. Begitu pula dengan Bianca, ujar ayah. Tapi keputusan saya untuk mewariskan rumah beserta 50% saham perusahaan untuk Bianca sudah bulat. Jadi Bianca tidak bisa meninggalkan rumah ini, ujar Opa William. Tapi Om, keputusan saya sudah bulat. Tak ada yang bisa diprotes dengan keputusan ini. Kami hanya takut Om. Kami hanya takut kehilangan putri kami untuk kedua kalinya. Saya janji, saya akan menjaga Bianca dengan nyawa saya, ujar Gio tiba-tiba. Bukankah Bella meninggal gara-gara kamu? Saya pernah melakukan kebodohan karena telah mengizinkan Bella menikah denganmu. Maka saya tidak akan melakukan kebodohan itu untuk kedua kalinya. Tiba-tiba Opa William mengerang kesakitan sembari mencengkeram kuat dadanya. Aduh. Mas, kamu kenapa Mas? Oma Sandra tampak panik. Begitu pula dengan kedua orang tuaku yang tampak merasa bersalah. Opa William hanya menatap ayah dan bunda dengan tatapan nanar. Tampak wajahnya seperti menahan rasa sakit yang teramat pedih. Setelah itu, Opa William dibawa ke kamarnya. Lalu Gio segera menelpon dokter keluarga. Beberapa lama kemudian, dokter datang lalu segera memeriksa Opa William. Semua ini gara-gara kalian, ucap Mama Clara sembari menatap tajam ke arah kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku hanya mengepalkan tangan sembari membalas menatapnya. Tetapi mereka tak membalas ucapannya karena khawatir suasana menjadi tambah tegang. Jaga sikapmu Clara, Mama Sandra mencoba memperingatkan, hingga Mama Clara tak lagi bersuara. Tidak berapa lama kemudian, dokter keluar dari kamar Opa. Pak William terlalu banyak pikiran, hingga kondisi kesehatannya kurang membaik. Ada baiknya seluruh anggota keluarga lebih menjaga perasaannya, agar tidak terlalu memikirkan hal yang berat. Kami semuanya terdiam mendengar ucapan dokter, karena semuanya terasa menjadi sangat rumit. Setelah itu, Oma Sandra dan Mama Clara bergegas masuk ke kamar Opa, sementara Gio mengantar dokter keluar. Ayah, Bunda, kita harus bagaimana sekarang? Tanyaku. Bunda bingung. Begitu pula dengan ayah yang juga tampak tak bisa berkata-kata. Suami saya ingin berbicara dengan kalian. Tiba-tiba Oma Sandra keluar dari kamar Opa William lalu menyuruh kami untuk masuk. Ranti, maafkan saya ya, ujar Opa William sembari memegangi dadanya. Bunda hanya terdiam dan tak lagi menjawab ucapan Opa William. Saya tahu jika saya telah melakukan banyak kesalahan padamu. Saya telah membuatmu kehilangan ayahmu. Lalu disusul kematian ibumu yang sakit keras karena tak bisa menerima kematian ayahmu yang disebabkan oleh saya. Bahkan kini, kamu juga harus kehilangan putrimu gara-gara saya. Seketika bulir bening berjatuhan hingga membasahi pipi Bunda. Aku bisa mengerti, pasti sangat berat berada di posisi Bunda. Om William tak perlu memikirkan semua itu, karena meskipun berat, aku akan berusaha menerimanya. Izinkan saya untuk menebus semua kesalahan saya ya. Tapi jujur saja, saya takut kehilangan Bianca untuk yang kedua kalinya Om. Saya benar-benar tak tertarik dengan harta warisan Om, karena saya hanya ingin hidup tenang bersama keluarga kecil saya Om, ujar Bunda. Tinggallah di rumah ini ya, saya mohon. Opa William tampak memelas sembari memegangi dadanya. Ranti, saya minta maaf ya jika selama ini sikap saya kurang baik pada kalian. Tapi saya mohon Ranti, tolong iakan permintaan suami saya, ujar Oma Sandra. Sepertinya saya juga harus minta maaf pada kalian atas sikap saya yang kurang baik. Mulai sekarang saya berjanji untuk bersikap lebih baik lagi pada kalian, ujar Mama Clara tiba-tiba. Dahiku mengerenyit melihat perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Tapi aku mencoba untuk berpikir positif, karena barangkali Mama Clara melakukannya demi Opa. Kulihat kedua orang tuaku saling melirik, lalu mereka menghela nafas. Baiklah Om, mulai sekarang
Om jangan terlalu banyak pikiran ya. Untuk sementara kami semua akan tinggal di rumah ini. Tapi sekarang kami mau ke makam Bella. Lalu setelah itu kami akan pergi ke Bandung. Ke Bandung? Memangnya ada keperluan apa kalian ke sana? Tanya Opa William. Seperti yang pernah saya ceritakan, jika saat kecil Bianca diculik oleh pembantu juga sopir kami. Maka sekarang kami harus ke sana untuk menyelesaikan semuanya. Jadi itulah alasannya aku gak pernah tahu jika Bella memiliki kembaran. Tanya Gio. Iya, kami berpisah saat Bianca masih bayi, ujar Bunda. Lalu setelah itu, aku dan keluargaku juga Gio bergegas menuju makam Bella. Setibanya di sana, Gio langsung berlutut di depan makam yang masih terlihat baru dan lembab. Air mata mengalir di wajahnya yang pucat. Kesedihan yang mendalam tampak terpancar dari matanya yang merah. Dan dia terlihat memeluk pusara bertuliskan nama Bella dengan raut wajah penyesalan. Di bawah sinar matahari yang muram, dia merasakan kehilangan yang tak tergantikan. Lalu seketika, tangisnya pecah hingga membuatku juga kedua orang tuaku tak kuasa untuk membendung air mata. Bella, maafkan aku Bella. Andai saja aku bisa kembali ke masa lalu, aku tak akan pernah mengabaikanmu juga menyakitimu Bella. Air mata Gio tampak tak berhenti mengalir. Sepertinya ia sangat menyesali semuanya yang telah ia lakukan pada Bella. Jeri tangismu tak bisa mengembalikan Bella. Kamu memang orang yang harus bertanggung jawab atas kematian Bella, ujar Bunda. Seketika Gio berlutut di kaki ayah dan Bunda. Maafkan Gio ayah, Bunda. Andai saja bisa, Gio mau menukar nyawa Gio untuk Bella. Ucapan Gio seketika mengundang tangis Bunda. Begitu pula dengan ayah yang hanya bisa mengucurkan air mata tanpa bersuara. Bangunlah Gio, semuanya sudah terjadi. Meskipun kamu bersujud di kaki kami, Bella tidak akan kembali pada kami. Aku sangat menyesal ayah, Bunda. Tetapi aku memang tak pernah mencintai Bella. Pernikahan kami terjadi karena paksaan dari Opa. Dan andai saja saat itu aku tak pernah menerima perjodohan kami, mungkin Bella tak akan pernah tersakiti dengan sikapku. Egois kamu, bentak Bunda sembari menatap tajam ke arahnya. Sudah Bunda. Kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan Gio. Mungkin kita yang salah karena telah membiarkan Bella menikah dengan lelaki yang tidak pernah mencintainya, ujar ayah. Gio memang bersalah karena telah menyakiti Bella. Tetapi apa yang ia katakan ada benarnya juga. Mungkin ia tak bisa memaksakan hatinya untuk mencintai Bella. Pernikahannya terjadi atas kehendak Opa William. Bahkan mungkin Gio pernah diancam tidak mendapatkan warisan jika tidak menerima perjodohan itu. Baiklah Gio, sekarang kami berniat untuk ke Bandung. Jadi silakan kamu pergi. Bolehkah aku ikut Bunda? Seketika daiku mengerenyit. Begitu pula dengan ayah dan Bunda. Tapi untuk apa? Kamu tak memiliki urusan dengan kami. Aku hanya ingin mengenal Bianca lebih jauh. Maksud kamu? Tanya ayah dan Bunda yang tampak bingung dengan ucapan Gio. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakannya. Tetapi sejak Bianca datang ke hidupanku, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan pada Bella. Perasaan seperti takut kehilangan dan selalu ingin bersamanya. Hingga aku menyadari bahwa aku mencintai Bianca. Dadaku berdebar kencang saat Gio mengatakan itu. Tetapi aku tidak boleh terbawa perasaan. Karena bisa saja ia mendekatiku hanya karena Opa William menjanjikan untuk memberikan sebagian besar hartanya untukku. Kami tidak akan biarkan Bianca untuk dekat dengan lelaki sepertimu, ujar Bunda tiba-tiba. Tapi aku akan terus memperjuangkannya hingga Bunda merestuiku. Bahkan aku akan melakukan apapun. Gak usah kepedean, kamu bukan tipeku, ujarku. Gio terdiam pilu saat mendengar penolakanku. Sebenarnya hatiku terasa sakit saat membohongi diriku sendiri. Tetapi aku tidak boleh terbawa perasaan hingga merasakan sakit seperti yang Bella rasakan.
izinkan aku untuk ikut ke Bandung ya Bunda, Ayah, karena barangkali kalian membutuhkan bantuanku, ujar Gio. Ada baiknya juga Gio ikut, karena kondisi belum sepenuhnya pulih. Barangkali kita nanti butuh bantuan. Senyum Gio seketika mengembang saat mendengar ucapan ayah. Tetapi jujur saja, aku merasa risih jika harus terus bersamanya. Memangnya kamu gak punya kerjaan di kantor? Kebetulan, hari ini aku tidak terlalu sibuk di kantor. Ya seharusnya kamu sekarang menjaga Opa di rumah. Baiklah kalau begitu, aku akan menelpon Opa dulu, ujarnya sembari meraih ponselnya. Lalu tidak lama kemudian, Opa William muncul di layar ponselnya. Rupanya, ia tengah melakukan panggilan video. Bagaimana kondisi Opa sekarang? Tanya Gio sembari mengarahkan layar ponselnya kepadaku. Tampaknya ia sengaja melakukannya agar Opa William melihatku. Opa sudah mendingan. Ada apa Gio? Aku mau ikut bersama Bianca ke Bandung. Opa gak apa-apa kan kalau aku tinggal? Oh, gak apa-apa Gio. Opa baik-baik saja. Justru Opa senang kalau kamu menjaga Bianca juga kedua orang tuanya. Baiklah Opa, kalau gitu Gio pergi dulu ya. Setelah itu, Gio mengakhiri teleponnya. Lalu kami semua bergegas ke kampung halamanku menggunakan mobil Gio. Selama di perjalanan, wajah Bunda tampak masam sembari menatap tajam pada Gio. Tampaknya ia masih belum bisa berdamai dengan perasaannya. Sementara Gio tampak curi-curi pandang ke arahku. Tetapi aku mencoba mengabaikannya. Meskipun jujur saja, aku sangat tersiksa ketika harus melawan perasaanku sendiri. Selama berjam-jam kami di perjalanan, hingga akhirnya kami memasuki area desaku, melewati kawasan hutan milik perhutani. Bagus juga pemandangannya, ujar Gio sembari membuka sedikit kaca mobilnya, lalu berkali-kali menghirup udara segar yang tersuguh. Begitu pula dengan ayah dan bunda, yang seketika membuka kaca jendela mobil, lalu menghirup udara segar yang belum tercemari polusi kendaraan. Kawasan hutan milik perhutani sejauh 10 km menuju rumahku itu memang sangat asri, karena kendaraan yang melintas masih sangat jarang. Apakah di sekitar sini ada danau atau air terjun? Tanya Gio yang tampak antusias. Ada danau purbakala yang sangat indah. Tapi niat kita ke sini bukanlah untuk berlibur. Aku menjawab dengan nada ketus. Baiklah, aku minta maaf, ujarnya. Kulihat ayah dan bunda tampak menikmati perjalanan kami. Desaku memang sangat indah. Akan tetapi, bagiku terlalu banyak kenangan pahit di desa ini. Masih jauh? Tanya Gio setelah hamparan hutan tadi berganti pemukiman warga. Sebentar lagi tiba. Belok kiri lalu lurus saja ya. Aku memandu jalan untuknya. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil Avanza keluar dari arah yang berlawanan hingga mobil kami nyaris bertabrakan. Kulihat seorang lelaki dan wanita turun dari mobil tadi, lalu menyuruh Gio untuk turun. Mentang-mentang mobil bagus, saya nanya saja kalau nyetir, gerudu mereka. Aku dan Gio segera turun, lalu seketika mereka langsung terhenyak saat melihatku. Begitu pula aku yang juga terkejut saat mengetahui bahwa wanita itu adalah Ralia, teman SMA yang paling sombong dan suka membuli dan mengataiku miskin. Sementara si lelaki adalah Nardi, anak dari kepala desa. Maaf, mobil kalian kan gak kenapa-napa. Jadi boleh kan jika kami melanjutkan perjalanan? Tanyaku. Kirana? Mereka tampak menatapku dengan wajah tercengang. Hai Ralia, Nardi, apa kabar? Baik. Mereka masih tampak gelagapan saat menjawab sapaanku. Apakah mobil kalian lecet? Saya akan ganti rugi. Silahkan sebutkan nomor rekening kalian, ujar Gio. Tidak perlu. Silahkan kalian lanjutkan perjalanan. Aku dan Gio tersenyum, lalu kembali masuk mobil. Siapa mereka sayang? Tanya ayah dan bunda. Temanku saat SMA, ujarku. Oh, mereka menjawab serentak. Sementara Gio
kembali melajukan mobilnya. "Mengapa mereka tampak gelagapan saat berbicara denganmu?" tanyanya. "Mungkin karena aku menjadi semakin cantik," aku menjawab asal. "Kamu benar, kamu memang sangat cantik." Seketika aku langsung mendelik sinis, sementara ia hanya tersenyum menanggapinya. Dan beberapa saat kemudian, kami telah tiba di depan rumah orang tua angkatku. Aku berjalan lebih dulu, sementara ayah dan bunda juga Gio berjalan belakangan. Kami memang sengaja melakukannya untuk memberikan kejutan pada wanita yang selama bertahun-tahun kupanggil ibu itu, karena kami ingin mengetahui bagaimana reaksinya. Dadaku berguncang tatkala melangkahkan kaki menuju sebuah rumah yang lebih pantas kusebut penjara batin itu. Aliran darahku pun terasa berdesak-desur, disertai degup jantung yang terasa berdegup lebih kencang. "Assalamualaikum." Aku mengetuk pintu yang berbahan kayu itu. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara derap langkah, lalu tampak seorang membuka pintu. "Dasar anak sialan, akhirnya kamu pulang juga," bentak ibu angkatku sembari menjambak rambutku tanpa rasa iba. "Hentikan, atau saya pastikan kamu membusuk di dalam penjara bersama suamimu," teriak bunda hingga membuatnya seketika terhenyak, lalu melepaskan cengkeramannya. Bu Ranti?" Kulihat wajah ibu angkatku itu seketika berubah pucat pasi, disertai tangannya yang tampak gemetaran. "Jangan lagi kamu menyentuh, meskipun hanya sehelai rambut putriku." Bunda langsung menarik tanganku, lalu tangannya melayang dan mendarat di pipi wanita yang selama bertahun-tahun kupanggil ibu itu. "Ibu!" Kulihat Rani dan Ratna berlari menuju ibunya. "Kalian?" Ibu tampak tercengang saat melihat ayah dan bunda, terlebih saat bunda menyebutku sebagai putrinya. "Kenapa? Kamu terkejut karena saya dan putri saya yang kamu culik saat bayi bisa bersatu kembali. Meskipun kamu merantau ke kota ini, lalu mengubah namamu dari Ija menjadi Sumiati, kenyataannya kamu tetap kami temukan." Bunda tampak tersenyum sinis, sementara ibu angkatku tampak gemeteran. Sementara itu, Gio hanya terdiam sembari menggenggam erat tanganku. Sebenarnya aku ingin melepaskannya, tetapi jemarinya begitu kuat mengunci jemariku. "Sebenarnya apa alasan kamu dan Sopyan menculik putri kami, lalu memperlakukannya dengan semena-mena?" tanya ayah. Kulihat ibu tampak gemeteran, lalu matanya langsung memerah dan juga berkaca-kaca. "Karena istrimu telah membuatku kehilangan putri sulungku, makanya aku sengaja menculik putrimu," ujar ibu angkatku. "Ija, saya minta maaf ya jika istri saya pernah membuatmu tersakiti. Tapi perlu kamu ketahui, semua itu terjadi karena tidak disengaja. Rasanya tak adil jika kamu melampiaskan amarahmu pada Bianca. Dia tidak berdosa. Tetapi mengapa kamu dan suamimu memperlakukannya dengan tidak manusiawi?" Ayah langsung angkat suara. "Setidaknya aku merawatnya dari bayi hingga dewasa, sementara kalian telah menghilangkan nyawa putriku." Seketika air mata ibu berjatuhan. Aku bisa merasakan luka di dalam hatinya yang pasti terasa pedih. "Kamu merawatnya karena menjadikannya sapi perah. Bahkan kamu berniat menjodohkan putriku dengan seorang lelaki tua. Harusnya sekarang saya menjebloskan kamu ke penjara agar kamu bisa menemani suamimu di sana," bentak bunda. "Apa? Jadi kalian menjebloskan suamiku ke penjara?" Kedua bola mata ibu bersama kedua anaknya tampak membelalak saat mendengar ucapan bunda. "Iya, dia pantas mendekap di dalam penjara karena selain menculik dan juga memperlakukan Bianca dengan semena-mena, dia juga berniat menjual Bianca sebagai kupu-kupu malam," bunda menyahut sembari menatap tajam ke arahnya. Tiba-tiba, kulihat banyak tetangga berdatangan lalu berkerumunan. "Oh, rupanya si Kirana itu bukan anak kandung si Sumiati dan si Herlan. Pantas saja dia sering disiksa sejak kecil." Terdengar bisik-bisik tetangga yang membuat tangan bunda seketika mengepal. Seketika semua rasa sakit yang sempat mendera perasaanku kembali tergambar dalam ingatan.
Mereka bukan saja melukai perasaanku, tetapi mereka tak segan-segan melukai tubuhku dengan tamparan, pukulan, dan berbagai siksaan, hingga meninggalkan bekas luka lebam di tubuhku. Para warga semuanya, perkenalkan, saya adalah Ranti, mantan majikan Ija dan Sopyan, atau yang sekarang berubah nama menjadi Sumyati dan Herlan. Saya hanya ingin mendengar kesaksian kalian, bagaimana mereka memperlakukan putri saya Bianca, atau kalian lebih mengenalnya sebagai Kirana, tanya Bunda. Sementara kulihat ibu hanya menangis meraung-raung tak berdaya, sangat berbeda dengan biasanya. Padahal dulu dia sangat arogan dan brutal ketika menyiksaku. Sejak kecil, Kirana selalu dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah dan juga berjualan, hingga ia sama sekali tak memiliki waktu untuk bermain. Lalu jika ia salah, Sumyati dan Herlan tak segan-segan menyiksanya dengan cara yang sangat kejam. Tiba-tiba Bu Lilis, seorang tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumah ini, memberi kesaksian. Iya, saya juga sering melihat Herlan menampar bahkan meninju Kirana hingga hidungnya mengucurkan darah. Padahal ia selalu melakukan semua yang mereka perintahkan. Seorang tetangga yang akrab disapa Bu Empit itu menyahut. Kulihat wajah ayah dan bunda seketika menegang. Lalu tangan mereka mengepal saat mendengar penuturan warga. Sementara itu, tangan Gio malah semakin erat menggandeng tubuhku. Bahkan berkali-kali ia menatap iba ke arahku. Kamu dan suamimu benar-benar keterlaluan. Kalian pantas membusuk di dalam penjara, bentak bunda. Tolong jangan lakukan itu. Bagaimana nasib kedua anakku jika aku masuk penjara? Tangis ibu pecah saat mendengar ucapan bunda yang mengancam akan memasukkannya ke penjara. Ngomong-ngomong, di mana Ratih? Kenapa dia gak kelihatan sejak tadi? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Ratih sekarang sudah menjadi istri Juragan Karta. Ibu terpaksa memberikannya gara-gara kamu kabur. Padahal Juragan Karta sudah terlanjur memberikan uang 50 juta pada kami. Tangis ibu kembali pecah saat mengatakan hal tersebut. Ya wajar saja jika si Rati yang menjadi istri Juragan Karta. Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa uang 50 juta tersebut digunakan Rati untuk membeli HP mahal dan juga perhiasan, lalu sisanya untuk biaya sekolah si Ratna dan juga si Rani? Bu Lilis, yang merupakan sahabat dekat ibu angkatku itu menyahut. Kamu memang tidak punya malu, Ija. Kamu berniat mengorbankan putriku agar kalian semua bisa berfoya-foya. Bunda tampak semakin geram. Maafkan saya. Tolong jangan penjarakan saya. Ibu kembali menangis meraung-raung. Begitu pula dengan Rani dan Ratna. Mereka tampak sangat ketakutan jika ibunya masuk penjara. Ayah, tolong segera telepon Bang Hercules. Dia harus mendekam di penjara bersama suaminya, ujar bunda. Ayah, bunda, tolong maafkan saja dia. Gak perlu dipenjarakan. Kasihan Rani dan Ratna jika kedua orang tuanya harus masuk penjara. Lagi pula kan aku sudah menganggapnya sebagai ibu kandungku sendiri. Rasanya tak tega jika harus membiarkannya masuk penjara. Sebenarnya rasa sakit yang mereka berikan di dalam hati juga seluruh tubuh ini tak mudah untuk kulupakan. Tetapi aku juga tak mungkin membiarkan Rani dan Ratna hidup menderita karena kedua orang tuanya masuk penjara. Kamu yakin, Bianca? Tapi mereka sudah sangat keterlaluan padamu. Lalu aku mengangguk sebagai pertanda bahwa aku yakin dengan keputusanku. Kalau saja bukan karena permintaan putriku, mungkin kami tidak akan maafkanmu, ujar bunda. Seketika air mata ibu kembali mengalir deras, lalu ia berlari ke arahku. Kirana anak ibu, maafkan semua kesalahan ibu, nak. Ibu sangat menyesal telah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Padahal hatimu begitu baik. Tangis ibu pecah sembari berlutut di kakiku. Aku turut berlutut lalu meluknya. Sebenarnya sudah sangat lama aku ingin merasakan bagaimana berada dalam dekapannya. Karena sejak kecil ia tak pernah memeluk atau memperlihatkan perasaan sayang padaku. Meskipun ia selalu bersikap buruk, tetapi bagaimanapun juga ia adalah orang yang merawatku sejak bayi. Terima kasih karena telah merawatku dari bayi, Bu.
Mungkin saat itu tidak mudah bagi ibu untuk membesarkan bayi dari orang tua yang ibu benci. Makanya ibu selalu bersikap kasar pada aku. Tetapi setidaknya ibu tidak membuangku. Maafkan ibu Kirana. Ibu sangat menyesal karena telah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Ia semakin mengeratkan pelukannya. Padahal dulu pelukan ini hanyalah mimpi belaka bagiku. Aku segera melepaskan pelukannya, lalu menatap matanya yang tak berhenti mengucurkan air mata. Kirana sudah maafkan ibu, tapi maaf ya, karena Kirana tidak bisa lagi menganggap ibu sebagai ibunya Kirana seperti dulu. Setelah itu, aku mengajak Gio beserta kedua orang tuaku untuk segera pergi. Sementara kulihat wanita yang selama ini kupanggil ibu itu tak berhenti menangis meraung-raung. Sementara ayah dan bunda berpamitan pada semua tetangga. Begitu pula dengan aku yang juga berpamitan pada semua orang. Lalu tiba-tiba sepasang suami istri datang lalu menghambar ke arahku. Kirana, kamu Kirana kan? Kami sangat pangling karena kamu begitu cantik. Mang Agus, Bi Entin, iya, aku Kirana. Mereka adalah kedua orang tua Fitri, sahabatku yang kini telah berada di lembah hitam. Kami turut senang karena kamu bertemu dengan kebahagiaanmu. Untunglah kamu tidak bernasib sama seperti Fitri. Kulihat ada gurat kepedihan di wajah mereka saat mengatakan itu. Jadi, kalian sudah mengetahui tentang pekerjaan Fitri? Seketika mereka tertunduk pilu saat mendengar pertanyaanku. Kami sudah berusaha untuk membawanya kembali ke jalan yang benar, tetapi ia malah menolak. Namun tiba-tiba, para gadis berdatangan lalu berteriak histeris saat melihat Gio. Tanpa mempedulikan suasana pilu yang tengah dirasakan Mang Agus dan juga Bu Entin. Wah, ada Justin Bieber! Ada Justin Bieber! Teriak mereka sembari mengerubungi Gio. Teriakan histeris mereka membuat Gio seketika meringitkan dahi, lalu menarik tanganku untuk bergegas menuju ke mobil. Gio membukakan pintu untukku, lalu bergegas masuk. Aku langsung duduk lalu mengusap air mata yang tak berhenti mengalir. Semuanya sudah selesai. Kini tak ada lagi Kirana yang hidupnya menderita. Karena sekarang, aku adalah Bianca yang memiliki ayah dan bunda, orang tua kandung yang sangat menyayangiku. Bianca, aku tak menyangka jika masa kecilmu begitu memilukan, ucap Gio sembari menutup mobilnya lalu bersiap menyetir. Aku hanya terdiam dan tak menjawab ucapannya, lalu menoleh ke arah ayah dan bunda yang juga tengah mengusap air matanya. Ayah, bunda, aku janji, mulai sekarang Bianca akan selalu tersenyum dan tidak akan pernah bersedih. Aku juga akan menjaganya, bahkan dengan nyawaku sendiri, ucap Gio. Ayah dan bunda menatap Gio dengan tatapan nanar tanpa bersuara. Lalu mereka mengalihkan pandangannya ke jendela. Sepertinya mereka masih merasa enggan untuk berbicara dengannya. Ayo Gio, lajukan mobilnya, ujarku. Ia mengangguk lalu segera menyalakan mobilnya. Dan setelah itu, mobil yang kami tumpangi langsung melaju meninggalkan kampung yang menyimpan berjuta kenangan pahit bagiku. Ayah, bunda, sebaiknya Ayah Herlan dibebaskan saja dari penjara. Kita lupakan saja semuanya. Lagi pula, setelah ini mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Apakah kamu yakin? Tapi dia sangat jahat padamu. Iya ayah, bunda, aku yakin dengan keputusanku. Baiklah Bianca, jika itu maumu. Sementara itu, Gio terus menatapku sembari tersenyum. Entah apa yang ia pikirkan. Setelah itu, ia kembali fokus melajukan mobilnya hingga jauh meninggalkan kampung tadi. Lalu saat kami tiba di hutan milik perhutani, tiba-tiba segerombolan orang menghadang kami sembari memegangi kayu balok. Astagfirullah, mereka siapa? Ayah bunda tampak terhenyak saat melihat jumlah mereka yang lumayan banyak. Kalian tak perlu takut, ujar Gio yang tampak tenang. Sementara aku mulai cemas, karena bagaimana mungkin Gio bisa mengalahkan mereka semua. Keluar kalian semua! Teriak para preman berwajah sangar itu
sembari bersiap menghantamkan balok ke mobil Gio. Meskipun merasa takut, akhirnya kami semua keluar karena mereka mengepung setiap penjuru mobil dan bersiap memecahkan kaca mobil. "Apa mau kalian? Hah?" tanya Gio. Ia tampak sangat tenang. Tak kulihat sedikit pun rasa takut dalam dirinya. Padahal jumlah para preman itu sangatlah banyak. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.